Halo para malaikat, pada video kali ini kita akan mewawancarai beberapa pengusaha yang sedang mencari pemodal. Oleh karena itu, simak video ini sampai selesai ya. Halo, shalom Pak Maleaki. Ya sama Pak. Silakan perkenalkan diri dan ceritakan usahanya Pak, bisnis apa? Ah, nah ini kan saya ini kan sudah ada 3 tahun apa Pak ya berkecimpung dalam ekspedisi ya Pak. Ekspedisi rute itu Jakarta Sumatera Utara Pak, Medan gitu. Nah itu penghasilan kita tuh sekali jalan bisa sampai 7 juta ya Pak, itu 1 minggu gitu Pak. 7 juta sekali jalan? Dalam 1 minggu. Seminggu ya? Oke. Iya Pak. Nah nanti rencananya saya tidak murni ekspedisi doang, tapi kita barang-barang yang ada di Sumatera kita lempar ke Jakarta Pak, kita bawa ke Jakarta, kita jual juga gitu Pak. Selain kita punya keuntungan dari mobil ekspedisi ongkos dari Jakarta ke Medan, kita juga dapat barang-barang dari Medan kita bawa ke Jakarta gitu Pak. Misalnya sayur-sayuran, buah-buahan gitu Pak, kelapa, kopra gitu Pak, coklat. Nah kan rata-rata bayarnya ini kan Pak di Jakarta, di Bandung gitu Pak. Nah itulah apanya Pak, gambaran dari apanya Pak, ruang bisnis kita Pak gitu Pak. Oke, menarik. Bapak perlu modal berapa dan untuk apa Pak? Nah kemarin tuh kan saya ajukan tuh melalui itu 400 jutaan Pak. 400 juta itu kita beli mobil Pak, mobil ekspedisi CDD long box itu kisaran 380-an lah gitu Pak, yang baru. Nah nanti kan kalau sudah kita beli dalam 1 minggu kita sudah dapat 6 juta Pak gitu Pak. 1 minggu 6 juta? Iya. Tapi itu kan masih, itu bukan untung kan, itu omsetnya kan? Itu sudah untung Pak. Karena ongkos dari Jakarta ke Medan kan itu Pak 13 atau 14 juta Pak. Oh, oke. Nah, jadi itu kita kasih ke supir 7 atau sampai 8 juta. Kan gitu kita bersih kita 7 juta atau 6 juta gitu Pak. Per minggu ya? Jadi kalau 1 bulan itu, iya 1 bulan itu bisa 18 juta. Itu minimal ya Pak. Satu bulan itu bisa 3 kali putar balik kan gitu, Jakarta Medan, Medan Jakarta kan, itu minimal 3 kali. Kalau misalnya bagus nanti apanya bisa kita manajemen bagus bisa 4 kali gitu Pak. Mobilnya mobil apa nih Pak? CDD long box. CDD long box. Iya, yang 6 ban itu Pak. Yang kalau yang 6 ban, satu di depan, 2 di belakang Pak. Ini harga 380 udah siap pakai ya ini ya? Udah siap on road Pak, ya? siap. Iya Pak. Oke, terus pembagian keuntungan dengan pemilik modal Pak, rencananya bagaimana? Nah itu rencana saya kan saya kasih 7 juta sebulan ya Pak. 7 juta sebulan? Iya, mobil milik yang punya Pak, yang punya modal. Oke. Pak, Bapak kenapa nggak kredit sendiri Pak? Nggak bisa Pak. Apa jaminannya Pak? Kan tinggal DP sama perputaran Bapak gitu, perputaran bisnisnya. Ini Pak, kalau kita pakai modal misalnya DP 15 juta atau 20 juta, itu kreditnya Pak 13 juta Pak. Nggak berani kita Pak kalau 13 juta kredit cicilannya. Ini kan kalau misalnya di itu kan masih masuk Pak. 6 juta seminggu, 4 minggu itu kan 24 juta. Untuk bayar cicilan 13 juta masih masuk dong?
Iya. Nah, kita tidak berani Pak, karena kan minimal maksimal itu kan 4 orderan Pak, minimal kan 3 orderan gitu Pak. Saya sih hanya mentoknya itu 18 juta Pak sebulan gitu. Tapi nanti bisa kita tingkatkan dengan kita transaksi jual beli dari barang-barang yang di Medan ke Jakarta gitu loh Pak. Tapi kalau misalnya disuruh kredit, saya sudah pernah coba, saya kan nggak lulus nggak terimalah orang mereka karena nggak ada agunan gitu loh, nggak ada jaminan gitu Pak. Kan jaminannya mobil itu sendiri, Pak. Kalau kredit mobil nggak perlu itu kan? Iya, Nggak perlu jaminan. karena kan kita kan belum, saya kan kebetulan saya juga resign Pak ya dari pekerjaan ya Pak ya. Gitu, jadi saya sudah nggak ada apalagi Pak gitu, nggak ada kekuatan lagi gitu. Tapi kalau saya pernah coba itu mau kredit tadi, kalau 13 juta keuntungan untuk saya apa gitu Pak? Misalnya kreditnya 13 juta, untuk kehidupan saya apa Pak gitu? Ganti oli juta kan? Kalau cuma membayar kredit doang Pak ya capek lah Pak. Nggak ada untuk kita Pak. Ya kan? Nah, tapi kalau misalnya ada pemodal, saya kasih 7 juta mobilnya untuk tetap milik yang punya, nah itu bisa Pak saya jalanin gitu. Dan bahkan bisa berkembang karena saya bukan hanya murni ekspedisi, tapi saya sebagai pedagang juga gitu loh Pak. Oke, jadi ini sistemnya Bapak perlu orang yang beli mobil baru, terus dipinjemin ke Bapak, dipinjemin ya berarti ini ya, dengan biaya 7 juta sebulan, kira-kira gitu ya, sistem kerjanya ya? Iya, semuanya perawatan, ganti oli setiap bulan, saya yang bertanggung jawab gitu Pak. Nah, nah nanti kan yang 400 juta itu kan saya masukkan juga mobil itu pakai asuransi kan gitu Pak. Pasti Pak, pasti. Iya. Kalau hilang repot atau kecelakaan. Biasanya itu banyak terjadi ya. Nah, cuma kan ini resikonya cuma itulah Pak, kecelakaan doang. Lainnya tidak ada resiko Pak. Pak, mobil ini kalau udah 5 tahun kira-kira dijual berapa Pak? Pasaran itu pasti ya masih laku Pak, 200-300 Pak, 250 gitu. Oke. Rugi lah kita jualnya Pak, kalau udah lunas Pak. Ngapain Pak, itu udah duit semua Pak, kalau udah lunas. Ya kan? Iya. Kalau udah lunas Pak, udah duit semua itu Pak. Gitu loh. Terus sekarang Bapak ini usahanya ini udah bentuknya CV, PT atau apa gitu Pak? Dulu saya kan bekerja belum? Saya dulu bekerja kepada rekan saya Pak, dia udah PT Pak. Oh, berarti ini Bapak subnya ya? Pakai PT orang lain? Enggak, rencana saya mau buka sendiri gitu Pak. Belum, sekarang belum buka sendiri? Belum. Udah atau belum? Enggak. Iya Pak, nggak ada modal Pak. Ini udah jalanin berapa lama Pak? Jalanin ekspedisi ini udah berapa lama? Jalanin ekspedisi ini udah berapa lama Pak? Saya 3 tahun Pak. Sudah 3 tahun. Maksudnya 3 tahun ini usaha sendiri atau 3 tahun di ekspedisi Pak? Di ekspedisi bekerja dengan orang lain. Oh, oke. Bekerja di ekspedisi dengan orang lain, terus sekarang mau buka sendiri gitu ya? Mau jalan sendiri? Pak. Iya. Oke. Kalau ekspedisi dengan orang lain kan murni ekspedisi Pak. Kalau saya bukan murni ekspedisi, saya bisa berdagang juga Pak. Kalau Bapak sendiri di domisilinya di mana Pak? Jakarta Selatan Pak, Lenteng Agung. Jakarta Selatan ya. Sekarang Bapak sendiri armadanya ada berapa banyak yang Bapak sekarang jalanin? Itu ada 7 Pak. Trailer 1, CDE 1, pickup 1, CDD 4. Terus jaminan yang Bapak bisa berikan pada pemilik atau penanam modal ini apa? Apa Pak jaminannya Pak? Kalau kepercayaan. Kepercayaan. Nah, rumah saya ada rumah di BTN di Cikarang, kan gitu Pak. Ya kan? Nah, kalau mobil itu kan tidak mungkin bisa hilang Pak, karena kan ada GPS yang kita buat Pak.
Hmm. Yang masalah Dan biasanya orangnya Pak, supirnya Pak yang bermasalah Pak, oh yang enggak Pak, mengerikan itu. enggak, kita kan supir kita sudah kita kenal Pak. Makanya kita ngambil supir itu yang tahu rumahnya, bukan asal-asal supir Pak, yang tahu keluarganya, Hmm. gitu Pak. Dan saya juga kan orang Hmm. Medan Pak. Saya kan orang Medan Pak. Oke. Iya, jadi nanti Oke. saya ikut ke Medan juga gitu loh, mengkondisikan barang-barang di sana gitu Pak. Saya settle Hmm. semua, Hmm. gitu. Oke Pak, thank you Pak. Ini saya langsung ambil kesimpulan aja ya. Ini cukup menarik dan sebenarnya hitungannya agak simpel sih, sederhana ya. Buat Iya teman-teman Pak. yang mau investasi di ekspedisi, ini teman-teman ada kesempatan untuk bekerja sama dengan Pak Maleaki. Jadi yang Hmm. teman-teman perlu lakukan adalah beli mobil, mungkin teman-teman bisa cash atau bisa cicil. Karena Pak Maleaki ini yang ada kesulitan untuk mencicil, kalau teman-teman bisa, teman-teman bisa lakukan itu. Mungkin DP cuma 20 juta, 30 juta, 50 juta begitu, teman-teman DP, dan tiap bulan nanti Pak Maleaki yang akan bayarin cicilannya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau misalnya Enggak Pak. teman-teman, anggaplah misalnya teman-teman beli dengan DP sekian, ada hitungannya ya, pasti teman-teman bisa hitung sendiri, terus cicilannya sekian, nah itu berarti ada lebihnya. Nah, misalnya cicilannya 5 juta, dapat dari Pak Maleaki tadi 7 juta, berarti teman-teman ada lebihnya 2 juta sebulan. Nanti setelah 5 tahun, mobilnya teman-teman jual, separuh harga, kurang lebih seperti itu bisnisnya. Nanti, jadi teman-teman punya DP, baliknya berupa dijual tuh mobilnya gitu. Kurang lebih seperti itu. Ini hitungannya teman-teman kalau mau invest, hitungannya 5 tahun. Ya, 5 tahun teman-teman DP sekarang berapa? Misalnya 50 juta gitu ya. 50 juta, terus setelah itu teman-teman cicilannya itu nanti dibayarin oleh Pak Maleaki. Kalau teman-teman mau full dibayarin ya bisa, atau misalnya teman-teman supaya ada lebihnya mungkin di bawah itu cicilannya entah 3 juta, 4 juta, atau 5 juta gitu ya. Jadi supaya teman-teman ada lebihnya. Nanti setelah 5 tahun teman-teman jual mobil itu kira-kira 200 juta. Jadi modal teman-teman yang 50 juta itu jadi 200 juta, ditambah dengan tiap bulan teman-teman dapat lebihnya gitu. Itu perhitungan investasi kalau teman-teman mau di kendaraan di sini. Ya, begitu ya Pak Maleaki, benar ya? Siap Pak, Perhitungan siap seperti Pak, itu kan? siap Pak. Ya, oke. Teman-teman kalau tertarik untuk investasi di mobil, di kendaraan, untuk ekspedisi Jakarta Medan, teman-teman bisa hubungi saya di 0877 8899 5345. Nanti akan saya hubungkan dengan Pak Maleaki ya. Oke, thank you Pak Maleaki. Siap. Tuhan berkati. Sama-sama Pak, Tuhan berkati, Yesus memberkati Pak. God bless. Halo, shalom. Halo, shalom Pak Jeffrey. Shalom, Pak Tantaragi. Shalom Pak. Silakan perkenalkan diri dan ceritakan usahanya apa Pak. Oke. Jadi nama saya Jeffrey Polebi. Saya sekarang ini berusaha pembibitan durian di Kabupaten ya, Parigi Motong. Jadi sampai saat ini kami masih ada bibit sih. Cuman apa namanya ya, karena mau membuka lahan yang baru untuk pembibitan aja nih Pak ya, Pak TR. Jadi untuk pembibitan yang baru, jadi jelas akan membutuhkan modal seperti itu. Oke. Duriannya durian apa nih Pak? Kalau untuk sekarang ini saya pakai apa namanya, saya lagi membibitkan durian montong kane sama durian hitam. Duri hitam nih kalau di sini tempat saya sekarang. Oh, daerah mana Pak? Ya, daerah Parigi Motong, dan memang daerah Parigi Motong ini memang terkenal sama durian montongnya, memang terkenal dengan itu, dan memang sekarang lagi gencar-gencarnya nih. Soalnya kan juga kemarin ada temen yang minta disuplai gitu seluas 15 hektar, cuman wah saya nggak sampai segitu karena kan juga modal saya belum sampai untuk mensuplai itu, seperti itu. Udah ada yang mau supply minta bibit untuk 15 hektar ya? Iya. Wow. Ya mudah-mudahan lah kalau Tuhan tolong bisa tercapai itu ya, mungkin bisa kerjasama dengan rekan saya. Cuman kan apa namanya, saya juga ingin membuka usaha yang mandiri gitu loh. Maksud saya seperti itu ya. Oke, ini udah berapa lama Pak jalanin bisnis ini? Ini
memang baru pertama kali saya jalankan usaha ini, tapi atas bantuan dari teman-teman juga sih, maksudnya dari petunjuk dari teman-teman, buatnya ini, buat ini, buat ini. Jadi ya puji Tuhan kemarin saya berhasil membibitkan itu 4.500 pohon. Jadi satu pohon itu di sini dihargai 17.500 kalau diambil oleh teman yang diajakin kerjasama. Cuma kalau melalui proses karantina itu harganya itu sesuai dengan berapa tinggi pohonnya. Jadi kalau yang 30 senti dia 30.000 sampai 60.000 sampai 60 senti. Seperti itu. Jadi kemarin saya berhasil menjual itu 600 sekitar 649 pohon. 11 juta itu. Cuma kan karena kerjasama ini masih bekerja sama dengan kakak, artinya bukan kakak kandung tapi masih termasuk saudara. Jadi ya hasilnya itu tentu dibagi dua. Seperti itu. Oke. Boleh tahu Pak, udah itu untuk pembibitan itu berapa lama Pak? Ya, ini yang saya mau jelaskan. Ini pembibitan itu kami membibitnya itu kan mulai dari biji, Pak TR. Jadi kami itu ngambil Oke. biji lokal dan di sini itu biji lokalnya itu 1 kilo itu bisa mencapai harga 10.000 tergantung musim duriannya. Nah, jadi tergantung musim durian. Jadi kalau terkadang kita sih dapat murah, kadang dapat 5.000 atau dapat 1.000 pun ada. Gitu. Jadi usaha ini mulai dari pembibitan biji sampai dia tumbuh menjadi jadi siap mau dipindah itu sampai 3 bulanan lah gitu. Kemudian dipindah dari sejak tanam itu sampai dia mau siap untuk ditempel itu sekitar 6 bulanan. Jadi ya hampir mencapai 1 tahun lah. Gitu. Cuman kalau prospek di sini sih memang luar biasa kalau menurut saya. 6 bulan bisa dijual langsung, berarti ya ini ya? Setelah 6 bulan itu gini, jadi biasanya kadang-kadang ini ada orang yang memang kalau kelihatan bibit kita bagus, belum ditempel nih Pak TR, belum ditempel tuh sebedengnya itu bisa mencapai 20 juta sebedengnya sebelum ditempel. Gitu. Jadi kemarin itu saya membuat satu bedeng itu 600, tapi kebetulan ini ada tanah yang disewakan, jadi saya mau membuat usaha lagi di situ. Satu bedeng itu bisa masuk 1.000 pohon, jadi bisa sampai 10.000 pohon masuk di situ. Gitu. Cuman ya karena kemarin hasilnya dibagi dua, jadi untuk modal pembuatannya itu ya butuh modal lagi sih. Gitu. Jadi seperti itu. Oke. Kalau ini kan berarti kalau dari bibit berarti mesti tahu ya. Tahunya bibit bagus apa nggak bagus dari mana Pak? Ini kan penting ya berarti bibit ini kan? Penting, betul. Jadi taunya bibit itu dari biji nih Pak ya, Pak TR ya. Jadi kalau mulai dari biji kita taunya itu dari warna biji biasanya. Jadi ada biji yang biasanya kalau di tempat kami itu pengolahan durian itu kan yang kadang udah ada yang masuk ke kulkas, tapi itu belum menjamin bahwa itu nggak hidup gitu. Jadi caranya ya kita rendam dulu gitu. Jadi bijinya itu kami rendam, kemudian 3 hari kemudian tuh pasti sudah numbuh akar. Jadi sekecil apapun akarnya numbuh itu udah berhasil hidup. Nah, taunya itu bibit durian montong, biji durian montong atau bukan dari mana Pak? Kalau untuk biji durian montong itu sama sekali nggak bisa ditanam Pak TR. Jadi kami itu memang di tempat kami memang ada khusus para para penempel ini, para okulasi ini yang memang langsung khusus membawa namanya itu aduh kok saya lupa namanya, saya gak gugup ini. Jadi ada memang khusus orang yang kita ambil dan kadang-kadang kita ikut Pak. Jadi kita ikut ke kebunnya, dia ngambil ini bibit durian montong ya kelihatan lah Pak. Kalau kita pasti tahu itu bibit durian montong. Atau durian hitam. Kita pasti tahu. Oh, berarti nggak bisa ya kalau misalnya kita habis makan durian, bijinya kita ambil, kita tanam tuh nggak bisa? Oh nggak bisa, nggak bisa. Jadi memang harus butuh biji lokal, durian lokal. Oh, Seperti itu, betul. Oke. Dana yang dibutuhkan berapa Pak?
Sebenarnya kan kemarin saya mengajukan itu 10 juta Pak ya, 10 juta untuk 10.000 bibit itu 10.000 bibit dan untuk perhitungan kemarin karena bibit saya itu diambil 17.500 per pohon, kalau 10.000 itu kalau Tuhan tolong hidup dia pasti mencapai 175 juta. Jadi sebenarnya modalnya itu melebihi yang saya ajukan kemarin kan. Kemarin itu saya ajukan itu 10 juta. Karena pemikiran saya itu cuma di paranet, kemudian kami pakai besi baja taso itu untuk biar nggak goyang gitu. Jadi dia harus ada atap. Di atas bibit itu harus ada atap menggunakan paranet supaya sinar matahari itu tidak langsung mengenai bibit dan bibitnya itu tidak mati. Belum lagi pupuk, belum lagi harga biji durian. Terus ada media tanamnya. Kalau untuk media tanam untuk pembibitan awal ya jelas membutuhkan biaya juga. Obat-obatan seperti anti jamur, anti hama dan lain-lain. Seharusnya itu bisa mencapai 25 juta sih. Gitu. Cuman ya pemodal sih harus menunggu dengan sabar gitu. 1 tahun setengah sudah bisa dipanen. Oke. Modalnya perlu 25 juta. Ini soalnya kalau kita bilang 10 juta untuk 10.000 beli bibitnya doang itu kan pasti nggak jadi ya Pak ya. Iya, Ini kan iya. Artinya jadi tetap ya betul. jadi mesti dihitungin benar-benar semuanya, perlu bikin bedeng, perlu bikin apa, itu semua harus dihitungin, termasuk pupuk-pupuknya dan tenaga orangnya juga Pak. Siap. 25 juta itu cukup ya? Yakin Pak 25 juta? 25 juta itu yakin sih, kalau menurut saya sih cukup. Cukup yakin. Oke, 25 Karena juta kemarin itu, saya dapat kemarin 10.000 saya bibit. buat dapat 10.000 itu dapat 10.000 biji pohon. Karena teman saya ini sudah melakukan 10.000 pohon, cuman karena kemarin kan lahan saya masih menumpang di lahan ibu mertua sih, cuma karena tanahnya beliau itu dijual karena keperluannya beliau karena beliau sakit gitu. Jadi saya juga ingin sebenarnya membantu perekonomian. Kebetulan Pak TR ibu saya ini Hindu, jadi saya yang Kristen. Itu mertua saya Hindu. Jadi istri saya yang ikut Tuhan seperti itu. Oke. 25 juta dapat 10.000 bibit. Ini udah termasuk sewa lahan? Ini udah termasuk sewa lahan sih, Pak TR. Sudah termasuk. Sewa lahan. Kalau semuanya berhasil, ini bisa dapat selama 1,5 tahun. Iya. Satu pohonnya bisa jadi 17.500. Itu yang kalau diambil nih Pak ya, kalau kalau kita melalui proses karantina itu harganya bisa lebih tinggi. Itu bisa sampai 30.000 atau bisa sampai 60.000 nih. Kita hitungan aja yang murah aja 17.500 sudah 175 juta. Itu karena puji Tuhan kemarin saya jual 600-an bibit itu dapat 11 juta. Puji Tuhan dapat segitu. Oke. Bro, ini karena ini saya ngelihatnya too good to be true ya. Ini too good to be true. Resikonya apa bro? Ini kan 10.000 bibit kemungkinan besar nggak semuanya jadi. Nah, betul ya? Betul. Risikonya seperti itu. Cuma yang risiko lainnya itu sih air saja sih Pak TR. Kalau kebutuhan airnya cukup, tapi karena kebetulan lahan saya ini ada pengairan dari sawah karena kami memang nanam bibit ini di bekas sawah. Jadi ada untuk pengairan itu cukup aman kalau menurut saya. Air. Iya, betul. Air saja sih sebenarnya. Yang lain itu kan kayak pupuk cuman perawatan. Karena ini bibit durian ini Pak TR itu nggak terlalu banyak makan pupuk seharusnya. Tidak boleh banyak pupuk. Seperti itu. Bisa kemungkinan nggak kita tanam 10.000 bibit, 10.000-nya nggak ada yang muncul satupun gitu? Habis semuanya, bisa nggak? Kalau seperti itu kita nambahnya biasanya itu di biji Pak TR. Jadi misalnya nih kemungkinan satu karung biji itu bisa menghasilkan, kemarin saya itu bisa menghasilkan 1.000 biji, 1.000 pohon nih gitu. Jadi biasanya di dalam satu karung itu yang tidak jadi itu hampir sekitar
200-an lah, sekitar 200-300 pohon ini 300 biji nggak bisa hidup gitu. Estimasinya di biji saja sih. 20-30% biji ya? Ya kelihatan dari biji aja Pak TR. Betul. Jadi kalau bijinya memang sudah tumbuh itu sudah dipastikan gitu. Bijinya aja udah hidup itu udah dipastikan berhasil. Seperti itu. Gitu. Dari biji aja sih. 20-30. Oke. Oke, Bro. Kalau sistem pembagiannya yang Bro tawarkan seperti apa keuntungannya? Kalau biasanya di tempat kami itu sistem pembagiannya itu kan keluar modal dulu nih. Pemodal itu harus keluarin dulu modalnya semua 25 juta. Jadi setelah itu hitungannya itu 1 bulan. Kalau di sini biasanya 1 bulan itu sekitar 3%-an lah dari hasilnya itu, dari 1 bulan itu 3%-an. Seperti itu. Maksudnya gimana? Biasanya. 3%. Jadi setiap bulan nih Pak TR, setiap bulan mulai dari, jadi 1,5 tahun itu jadi dihitung aja 3% tiap bulan 3%, jadi dikali lah 1,5 tahun 18 bulan ya, seperti itu. Tapi kalau memang mau hitungannya misalnya nih 30% si pemodal dari di luar modal usaha awal. Ya bisa kita bisalah kita nego seperti itu, bisa. Itu enggak masalah. Itu. 3% ini berarti pinjaman ya, kalau ini ya berarti ya. Ya, seperti itulah istilahnya Pak TR. Seperti itu. Bisa kita nego tidak masalah, kalau menurut saya sih tidak masalah mau berapa persen kan kita bisa bicarakan dengan si pemodal usaha seperti itu. Oke, berarti sistem kerjasamanya yang Bro tawarkan adalah pinjam 25 juta, tiap bulan bunganya 3%. Betul. Ya? Kalau nggak seperti itu ya bisa kita kerjasama maunya berapa nih gitu. Cuma kalau memang maunya berapa persen dari hasil penjualan itu terakhir, pemodal ini siap juga harus menyediakan pengobatan kayak kayak pupuk segala macamnya itu bisa. Itu enggak masalah. Gitu. Kalau memang mau pinjaman modal dengan tiap bulan 3%, tapi 3%-nya itu dibayar dibayar setelah kita berhasil, setelah penjualan. Cuman kalau di tempat saya Pak jangan khawatir karena sudah ada yang memang yang ngambil bibit. Karena kemarin juga saya nggak menjual bibit secara mandiri, tetapi saya memang sudah ada yang nampung bibit saya ini. Jadi nggak khawatir kita kalau bibit kita nih nggak laku-laku nih, nggak seperti itu karena sudah ada yang nampung. Cuman kebetulan kemarin saya lagi karantina itu 700 pohon karena ada yang memang sudah ada yang minta seperti itu. Oke, berarti ini 2 sistem yang ditawarkan ya. Satu sistem pinjaman, itu yang ditawarkan adalah bunga 3% sebulan. 7% biasanya Pak, 3-7%. 3-7%. Betul. Itu batasnya. 3-7%. Dan itu semuanya dibayar 1,5 tahun kemudian. Betul. Atau bunganya dicicil? Dibayar satu tahun itu. 1,5 tahun kemudian. Kalau 3% itu 54% ya, 1,5 tahun. Jadi kalau teman-teman yang mau invest, mau pinjemin begitu, dikasih 25 juta, terus dari itu 1,5 tahun kemudian ditambah 54%. Iya. Gitu ya. Betul. 1,54 dikali 25 juta. Jadi dapat 38,5 juta gitu ya. Bisa lebih dari itu Pak TR. Gimana tuh? Lebihnya gimana? Jadi kalau misalnya mereka mau ini nih kita kerjasama aja nih langsung misalnya seperti itu kan, ya udah hitungannya itu bisa sampai 7%. Karena kemarin teman saya itu bunganya itu sampai 7%.
Seperti itu. 7%. Hitungan 7%. Yang terendah 3% lah kita hitung dulu gitu. Iya, Betul. soalnya kalau 3% sih terus terang kayaknya agak kurang menarik ya. Agak kurang menarik, betul Pak Ter, betul. Ya, Saya soalnya betul. kita pinjam di bank juga sama kan, kira-kira gitu, pakai kartu kredit juga rupanya 3%. Betul. Ya kan jadi pertanyaan sama Bro Jeffrey kan, Bro kalau udah Iya. 3% ya kenapa lu nggak pakai kartu kredit aja kan gitu. Iya sih, cuman karena saya orang kampung nih Pak TR, jadi agak susah sih ngajuin seperti itu, betul. Oke, kalau 7% jadi 105% dalam 1,5 tahun, Ya. jadi 205 dikali 25 juta. Jadi kira-kira dapat 51 juta ya. Betul, kalau itu saya berani Pak TR. 51,25 juta. Iya, saya berani sih kalau seperti itu. Cuman ya itu Oke, kalau harus sabar. Ada jaminan nggak, Bro? Kalau misalnya ini kan pinjaman nih, kita kalau ngomong pinjaman kan biasa ada jaminan. Ada jaminan nggak? Tergantung sih pemodal maunya jaminan apa. Cuman untuk sekarang ini Pak, memang benar-benar kami tidak bisa menjaminkan apa-apa. Cuman menjamin kepercayaan saja sih sebenarnya. Kalau betul-betul ini, lokasi juga akan kami beritahukan di mana dan bibit saya ada di mana juga bisa dilihat. Iya, aman Pak. Kalau bagi hasil pembagiannya berapa persen, Bro? Kalau bagi hasil, misalnya memang sama-sama nih, misalnya aku butuh pupuk gini nih, gitu, dikirimin atau butuh paranet nih, duitnya dikirimin, sampai memang benar-benar berhasil 100% dibiayai oleh si pemodal. Jadi setelah setelah kami berhasil, modal dari semua orang si pemodalnya pasti akan balik dulu nih. Balik dulu, setelah itu dari seluruh hasil yang kita capai ini biasanya sampai 10% atau 15% dari hasil penjualan. Yang buat pemilik modalnya 10-15%. Iya, betul. Seperti itu. Oke. Kalau tadi misalnya 25 juta dapat misalnya 10, kok jadi lebih kecil ya? 25 juta, terus bisa jual dapatnya 175 juta misalnya, itu kan berarti 25 juta balikin dulu ke pemiliknya. Terus sisanya 150 juta yang dibagi begitu kan? Iya, betul. 150 juta dibagi, 150 jutanya dapat 10% baru 15 juta ya? Iya. Betul. Malah lebih kecil dari pinjaman dong. Iya. Orang mendingan minjemin dong. Nah itulah, kalau yang seperti itu bisa kita negosiasi sih, bisa kita bicarakan seperti itu. Jadi enggak mentok harus sampai 10 atau 15%. Itu. Jadi bisa diomongin lah, maunya segini. Jadi kita bisa hitung-hitungan, karena belum lagi yang nempelin bibit ini kan dia 2.000. Yang ini masalah nempel bibit nih Pak TR. Dari nempel itu si penempel bibit ini dia harus menjamin bahwa bibit kita ini hidup. Itu biji tempelannya ini harus hidup. Itu kalau daerah saya seperti itu. Jadi dia nggak selesai nempel, udah selesai nih urusan, nggak seperti itu. Jadi dia nempel sampai dia benar-benar berhasil hidup. Jadi yang tidak hidup ya kami nggak bayarkan. Seperti itu. Iya. Ini sebenarnya cukup menarik sih. Ya. Harusnya pasti menarik Pak, karena memang di tempatku ini memang luar biasa memang prospek untuk itu, untuk bibit durian sekarang ini, saat ini. Oke, ada lagi yang mau disampaikan, Bro? Ya, semogalah ada pemodal yang berminat, karena kemarin-kemarin juga sempat saya sampaikan ke teman-teman, ayo tanam modal, cuman mereka nggak ada yang berani. Itu saja sih sebenarnya. Kalau memang. Kenapa mereka nggak berani, Bro? Mereka kenapa nggak berani? Mereka nggak berani, takutnya ya seperti itu Pak Ter. Mereka bilang takut nggak ini. Cuman sudah saya yakinkan loh, ini bibit saya sudah diambil orang, sudah terjual gitu loh. Cuman mungkin karena belum ada aja hasilnya. Kemarin ini kan yang kemarin dicabut itu masih
ada hanya 1.300 biji bibit yang dicabut. Sisanya ini masih sekitar 1.300, 1.500-an lah. Gitu. Takutnya mereka takut mungkin nggak bakalan bener-bener terjual atau apa. Tapi ya puji Tuhan sampai sekarang sudah terjual sih. Cuman mereka belum paham itu sebenarnya. Gitu. Oke. Sekarang pohonnya ada di situ nggak, Bro? Bisa ditunjukin nggak pohonnya? Enggak, kebetulan saya ini agak jauh banget dari rumah ini, dari rumah dari rumah mertua. Oh. Jauh dari rumah mertua, harus sekitar 10 menitan lah baru nyampe ke rumah. Kalau ada di sini ya pasti saya tunjukkan lah bibitnya itu pasti saya tunjukkan bibitnya. Oke. Ini tadi daerahnya daerah mana, Bro? Parigi Motong, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah ya, Parigi Motong. Betul. Oke. Bisa di-search aja pembibitannya. Oke, thank you, Bro. Saya ambil kesimpulan ya, buat teman-teman yang mau investasi di bibit durian, ini kayaknya cukup bagus, cukup menarik ya. Tadi modal yang diperlukan untuk beli 10 bibit aja, 10.000 bibit itu 10 juta. Itu untuk beli bibit doang, belum yang lain. Kira-kira diperkirakan modal yang diperlukan 25 juta. Nah, untuk 10.000 bibit termasuk ini, itunya, pupuk, dan lain-lain gitu ya. Nah, apa yang bisa dihasilkan adalah setelah 1,5 tahun itu bisa menjadi 175 juta, 25 juta bisa jadi segitu, tapi itu bagi hasil dengan Pak Jeffrey, gitu. Bagi hasil dengan Pak Jeffrey, itu negosiasi bagi hasilnya berapa, nanti kalau teman-teman minat, teman-teman bisa negosiasi dengan Pak Jeffrey. Kalau mau hitungan bunga juga boleh, gitu. Tadi ditawarkan 3% sampai 7% sebulan. Kalau misalnya 1,5 tahun, ya berarti bisa sampai, kalau tadi 100 bisa dianggap 7% gitu ya, bisa jadi 105%, jadi kira-kira duit 25 juta dalam 1,5 tahun menjadi 51.250 gitu. Kalau teman-teman minat, teman-teman bisa hubungi saya di 0877 88995345, nanti akan saya hubungkan dengan Pak Jeffrey. Thank you Pak Jeffrey. Terima kasih Pak Ter, Tuhan Yesus memberkati. Thank you, God bless. Ya, halo Pak Syam. Shalom. Shalom. Ya, bisa perkenalkan diri Pak dan ceritakan bisnis apa yang Bapak jalani. Kalau saya sih belum punya bisnis apa, baru habis kelar di PHK yang kemarin saya kirim link ke Paragi ya kan. Baru dari PHK yang apa? Kemarin kalau nggak salah saya kirim link yang buat pengen buka usaha warung sembako begitu. Oke, pengen buka usaha warung sembako. Iya. Sebelumnya kerja apa, Pak? Saya kerja di parkir. Sentra Medika, rumah sakit ya. Rumah sakit Sentra Medika. Di daerah mana, Pak? Kota? Di Cibinong. Oh, Cibinong. Iya, Cibinong. Oke. Loh, kok parkir dipecat, Pak? Setahu saya mana ada dipecat, Pak, parkir, Pak? Kagak. Apa istilahnya umur saya kan udah ini apa yang dibutuhkan kan buat di pos kan anak-anak yang dini, yang umur dini, yang apa tuh baru lulus sekolah ya kan. Ya kan kemarin kan harusnya kan saya jadi atasan, harusnya jadi leader. Jadi kalau nggak mau jadi leader nanti bakal jadi kegeser gitu. Saya lebih milih di lapangan. Kalau di lapangan, nanti bakal kegeser nanti sama yang muda-muda gitu. Tapi kalau jadi leader itu nggak bakal kegeser. Jadi tetap saya bilang ya karena penghasilannya bagus di lapangan gitu. Jadi makanya saya lebih udahlah di lapangan aja. Nggak taunya memang iya terjadi itu kegeser itu. Ya udahlah. Jadi udah nggak ada kerjaan lagi. Sementara ya paling ngojek aja udah di pangkalan paling itu aja. Oke. Terus mau buka warung sembako ini di mana Pak? Di Cibinong berarti ya?
Oh, kalau tempat kerja kan Cibinong, kalau rumah saya di Citayam. Di Citayam lah bukan ya? Citayam ya. Citayam. Oke. Dia kan tempat ngewarung Bapak juga. tempatnya? Tempatnya Kenapa? udah punya? Tempatnya Tempat udah punya? Tempat ada. Tinggal disiapin aja tempatnya, tinggal dibangun. Tempat udah ada, lokasi di depan rumah sendiri kok lokasinya. Depan rumah sendiri. Jadi nggak mungkin digusur itu ya? Enggak, itu rumah saya sendiri kok. Oke. Modal yang dibutuhkan berapa, Pak? Kalau saya bilang sih kemarin ketik 100 juta ya. 100 Iya. juta. Ini 100 juta ini mau dipakai buat apa? Buat buka warung sembako segala macam, ada gas juga, ada beras juga, pokoknya warung sembako lah. Macam niatnya pengen buka kayak warung agen. Oh, agen. Ya, agen. Kayak gitu. Oke. Supply-nya udah ada? Supply-nya Supplier? itu makanya jujur ya, saya kemarin nekat aja itu malam-malam dapat linknya tanpa ragi kan, saya ketik aja kayak gitu ya, saya ketik, saya sampai bilang sama istri, wah ini gimana kalau ditelepon ini. Saya bilang, kata istri, udah hadepin aja. Ya jadi intinya beratnya berat sih, saya sebaiknya sih kalau kegedean gitu, kalau memang ada keberatan juga ya lebih baik nggak usah juga deh Pak. Lebih baiknya sih ya istilahnya kalau memang dari pihaknya ya pihak pemodalnya wah meragukan kan, karena saya juga kan belum punya pengalaman, jujur aja saya belum punya pengalaman di sembako ini loh, saya belum punya pengalaman. Belum ada pengalaman ya. Cuman kalau modalnya Pak Syam sendiri ada berapa kira-kira? Kenapa? Pak Syam sendiri ada modal berapa? Justru modal saya kemarin cuma ada uang 3 jutanya udah saya pakai buat makan sehari-hari selama saya nggak ada kerjaan sih, udah 2 minggu ini nganggur. Udah lagi, iya. Saya sehari-hari saya sama orang tua saya jadinya selama saya di PHK. Oke, anak ada berapa Pak? Anak 3. Anak 3. Ya. Kebutuhan bulanan kira-kira berapa? Kebutuhan bulanan pada saat itu saya gaji kan 3 juta berapa ya, dipotong sama embel-embel semua jadi total 2.900.000 sekian, istilahnya menyukupi lah pada saat segitu. Dengan gaji 2.900.000 itu mencukupi, dalam arti saya nggak neko-neko main utang atau apa ya, stabil standar aja, saya hidup standar aja, hidup biasa aja gitu. Hidup biasa itu dengan uang segitu cukup gitu. Jadi sekiranya udah mau menyentuh angka 4 hari lagi mau gajian, nah itu uang masih itu udah kadang-kadang nggak sampai 2 hari lagi ya udah keburu habis ya kan, wajar cuma 2 hari doang, nggak istilahnya ada orang 2 hari gaji 2 hari doang habis, ada orang 2 hari kekuatan gaji itu cuma 2 hari 4 hari, tapi saya cukup, saya mencukupi sih kerja saya kan. Ya kayak gitu lah. Kalau misalnya ada yang mau modalin 100 juta ini akan dipakai uangnya untuk apa? Kemungkinan ya saya akan gini, cuman kalau data saya udah masuk ke situ ya, yang catatan 100 juta ya udah masuk Pak ya. Kalau umpamanya diubah bisa ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Ini kan kita akan buka ke publik, jadi semua orang bisa tahu, siapa tahu ada yang berminat gitu untuk bantu Bapak. Ya tadi pasti pertanyaannya itu, kalau misalnya Bapak ada uang 100 juta akan dipakai untuk apa? Ya kalau uang 100 juta ya pasti saya kasih, saya kelola, sebagian saya mungkin paling saya rembukan sama saudara istri yang udah punya usaha, udah jelas dia punya usaha tuh, udah berjalan lama, udah puluhan tahun,
Nah, kebetulan usahanya toko spare part mobil. Nah, paling nggak saya rembukan sama dia tuh yang lebih berpengalaman dalam bidang usaha. Kemungkinan ya saya akan rembukan sama keluarga istri. Ya lebih cari tahu solusinya gimana nih uang 100 juta ini dikelolanya gimana. Kan kalau saya kan belum punya pengalaman untuk usaha. Tapi saya punya link orang-orang, link saudara sendiri, ya saudara kandung dari istri, memang dia pengusaha. Paling saya akan rembukin kepada saudara istri, gitu. Jadi saya akan paling kayak gitu. Ya, kalau misalnya ada yang modalin, jadi Bapak juga masih belum tahu uangnya akan dipakai buat apa. Kemudian Bapak juga masih belum tahu kira-kira apa yang ditawarkan kepada pemodal ya Pak ya? Iya, betul. Terus, ya, kalau saya sarankan sih gini Pak, berarti yang Bapak punya sekarang tenaga sama tempat ya berarti ya? Iya, tenaga sama tempat. Oke. Saran saya, karena tadi teman Bapak atau saudaranya istri Bapak itu bisnis spare part mobil, saya saranin Bapak sih, Bapak ke dia, bilang saya mau jualan dong spare part mobil, bisa nggak supply saya, kasih utang. Dijual di tempat Bapak, gitu. Itu seharusnya bisa jalan langsung. Oh iya. Jadi kalau bisnis itu nggak harus selalu pakai modal seperti itu Pak. Biasanya malah yang digunakan itu hutang. Dan yang penting Bapak mesti ambil kepercayaan sama dia gitu. Maksudnya jangan sampai barangnya dikasih, barangnya dikasih misalnya dijual di Bapak ya, dititipin gitu ya. Berarti kan titip jual nih ke Bapak kan. Nah, barangnya Bapak jual, uangnya dipakai buat makan. Nah, itu jangan, Mbak. Itu jangan sampai seperti itu. Kalau kita udah jual, itu harus bayar langsung. Itu nomor satu, harus dijaga. Soalnya kalau misalnya nggak seperti itu, besok-besok dia nggak akan kasih barang lagi. Iya. Ngerti ya? Misalnya dia kasih barang nih, 1 juta, berapa juta gitu, barang dikasih, dijual sama Bapak, barang itu dipakai buat keperluan lain, misalnya apa, buat bayar apa kayak begitu ya, sampai nggak ada duit buat bayar supplier. Nah itu jangan pernah terjadi Pak. Kalau itu pernah terjadi, itu langsung selesai, besok-besok nggak ada bisnis lagi. Iya. Itu yang harus Bapak jaga. Nah, kalau saya lihat dari apa yang Bapak ceritakan, lebih baik Bapak mulai dari apa yang Bapak punya. Tadi punya saudara-saudara yang bisnis, ya minta sama mereka barang supaya bisa dijual di tempat Bapak. Gitu. Bilang aja ke mereka, gue mau dagang nih, gitu. Gue mau usaha, bantu gue dong, support gue di barangnya, gitu. Gue titip jual dulu deh, gitu. Iya. Gitu Pak. Oke? Iya ya. Lebih nggak beresiko juga ya. Benar-benar. Betul Pak. Very happy. Oke Pak Syam. Oke. Ya. Oke teman-teman, ini Pak Syam dari daerah Citayam ya, di daerah Citayam. Dia sekarang baru habis di PHK, lagi cari bisnis begitu. Buat teman-teman yang mau jualan barang di Citayam, teman-teman mungkin bisa hubungi Pak Syam. Nanti saya akan silakan hubungi saya aja di 087788995345. Nanti saya akan hubungi dengan Pak Syam. Kalau teman-teman punya sesuatu yang pengen buka bisnis di daerah Citayam. Begitu ya Pak Syam ya? Oke, siap. Oke, thank you Pak Syam. Iya. God bless. Oke, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Pandang langit malam bertabur bintang-bintang, ku tahu Engkau Bapa mengasihi aku.
pujian dari hatiku, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik. Tuhan, inilah lagu pujian dari hatiku sepanjang hidupku, memujimu selalu.